Ya, hari ini kita memasuki bagian kedua dari operasi-operasi dasar aljabar. Kita awali bagian 2 ini dengan eksponen bilangan bulat, atau kita biasa kenal dengan pangkat bilangan bulat. Nah, definisi yang pertama, untuk setiap n anggota bilangan bulat positif dengan a anggota dari himpunan bilangan real, berlaku a pangkat n sama dengan a kali a kali a kali a dan seterusnya sebanyak n kali. Sedangkan jika n ini adalah anggota dari himpunan bilangan bulat negatif dan a adalah anggota himpunan bilangan real, maka a pangkat n sama dengan 1 per a pangkat negatif n, dengan a tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, jika n-nya sama dengan negatif 3, maka a pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per a pangkat negatif dari negatif 3. Atau sama dengan 1 per a pangkat 3. Dengan kata lain, a pangkat negatif 3 sama dengan 1 per a pangkat 3. A pangkat negatif 10 sama dengan 1 per a pangkat 10. A pangkat negatif 100 sama dengan 1 per a pangkat 100. Dengan syarat a-nya tidak boleh sama dengan 0. Ingat bahwa kalau a-nya sama dengan 0, maka 0 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 0 pangkat 3. Sama dengan 1 per 0. Itu tidak terdefinisi ya. Nah, berkaitan dengan definisi ini, kita mempunyai beberapa sifat. Secara umum dapat dikatakan bahwa untuk M anggota himpunan bilangan bulat, N anggota himpunan bilangan bulat, A anggota himpunan bilangan real, dan B anggota himpunan bilangan real berlaku. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Misalnya, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3. Yang penting bilangan basisnya atau bilangan pokoknya sama. Yang kedua, A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh, 2 per 3 dipangkatkan 3 misalnya. Ini sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Ingat, kalau B sama dengan 0, maka A per B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M sama dengan A pangkat M per 0 pangkat M. Akan menghasilkan bentuk dengan penyebutnya 0. Itu merupakan suatu bentuk yang tidak terdefinisi. Yang ketiga, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Sama dengan 1 per A pangkat negatif M kurang N. Dengan A tidak sama dengan 0. Sekali lagi, bilangan basisnya sama atau sama-sama A di sini. Sebagai contoh, 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 kurang 3. Sifat yang keempat, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Misalnya, 4 pangkat 2 dipangkatkan 4 sama dengan 4 pangkat 2 kali 4. Atau sama dengan 4 pangkat 8. Sifat yang terakhir, yang kelima, A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Misalnya, 2 dikalikan 3 dipangkatkan 4. Itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Nah, sebagai contoh ini. Ini adalah 3 contoh bagaimana penerapan dari sifat-sifat eksponen bilangan bulat. Bisa diperhatikan
4 pangkat 2 kali 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 4, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2, dan seterusnya. Oke. Teorema berikutnya berkaitan dengan eksponen 0 atau pangkat 0. Untuk n sama dengan 0 dan a adalah anggota himpunan bilangan real, berlaku a pangkat 0 sama dengan 1. A tidak sama dengan 0. Artinya, semua anggota dari himpunan bilangan real selain 0, jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1, 7 pangkat 0 sama dengan 1, 1 juta pangkat 0 sama dengan 1, negatif 1 juta pangkat 0 juga sama dengan 1. Nah, sifat ini bisa dibuktikan sebagai berikut. Kita menggunakan teorema sebelumnya. A pangkat 0 dapat kita nyatakan sebagai A pangkat M tambah negatif M. Ingat bahwa M tambah negatif M itu sama dengan apa? Sama dengan 0. A pangkat M tambah negatif M kita dapat tulis sebagai A pangkat M kali A pangkat negatif M. Kita gunakan juga sifat yang tadi yang sebelumnya. A pangkat negatif M dapat kita tulis sebagai A1 per A pangkat M. A pangkat M dikalikan 1 per A pangkat M sama dengan 1. Sehingga terbukti bahwa untuk setiap A, anggota dari himpunan bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini adalah konsep-konsep dasar, definisi, dan sifat-sifat dari eksponen bilangan bulat, atau sederhananya kita dulu kenal dengan pangkat bilangan bulat. Nah, ada pangkat, ada yang namanya bentuk akar. Bentuk akar atau juga kadang disebut sebagai bentuk radikal. Secara umum, suatu bentuk akar didefinisikan sebagai berikut. Untuk n anggota dari himpunan bilangan asli dan a adalah anggota dari himpunan bilangan real, berlaku a merupakan akar pangkat n dari b, atau ditulis sebagai berikut. Jika a pangkat n sama dengan b, atau sebenarnya kita juga tulis sebagai berikut. A pangkat n sama dengan b jika a sama dengan akar pangkat n dari b. N disebut sebagai indeks dari bentuk akar dan a disebut sebagai radikan. Nah, berkaitan dengan bentuk akar ini ada beberapa sifat yang saya yakin sudah diantara kita ini familiar dari kita masih SD, apalagi SMP, apalagi SMA, yaitu sifat-sifat dari bentuk akar. Untuk M anggota himpunan bilangan bulat, N anggota himpunan bilangan bulat, A anggota himpunan bilangan real, dan B anggota himpunan bilangan real, berlaku yang pertama, akar pangkat N dari A dipangkatkan N sama dengan A. Yang kedua, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contohnya, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 per 3, atau sama dengan 2 pangkat 2. Yang ketiga, akar pangkat N dari A kali B sama dengan akar pangkat N dari A dikalikan dengan akar pangkat N dari B. Misalnya, akar pangkat 3 dari 2 kali 5 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 dikalikan akar pangkat 3 dari 5. Yang keempat, akar pangkat N dari A per B sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Misalnya, akar pangkat 2 dari 8 per 4 ini sama dengan akar pangkat 2 dari 8 per akar pangkat 2 dari 4. Yang kelima, akar pangkat N dari akar pangkat M dari A sama dengan akar pangkat N kali M dari A. Nah, ini beberapa contoh dari sifat-sifat yang tadi. Akar pangkat 2 dari 7 dipangkatkan 2 sama dengan 7, dan seterusnya bisa dilihat di tampilan ini. Atau akar pangkat
3 dari akar pangkat 2 dari 64 sama dengan akar pangkat 3 kali 2 dari 64 sama dengan akar pangkat 6 dari 64 sama dengan 2. Ini adalah beberapa sifat dasar dari bentuk akar yang akan banyak digunakan dalam melakukan operasi yang melibatkan bentuk akar. Berikutnya kita mempelajari tentang bagaimana cara mengubah suatu bentuk akar. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk atau dalam mengubah suatu bentuk akar. Yang pertama, penghilangan pangkat sempurna ke n dari radikan. Contohnya akar 32. Nah, untuk kita menyederhanakan bentuk ini, kita mencari faktor dari 32 yang merupakan suatu kuadrat sempurna atau suatu pangkat sempurna. Nah, kenapa kuadrat sempurna? Karena kebetulan di sini kita punya akar pangkat 2 dari 32. Nah, 32 itu sama dengan 16 kali 2. 16 merupakan kuadrat sempurna dari 4. Maka akar dari 32 kita tulis sebagai akar 16 kali akar 2 sama dengan 4 kali akar 2. Nah, cara yang kedua dapat dilakukan dengan pengurangan indeks dari bentuk akar. Misalnya kita punya akar pangkat 4 dari 64. Nah, 64 itu bisa kita nyatakan sebagai 2 pangkat 6. Nah, bentuk ini dapat kita ubah menjadi 2 pangkat 6/4. Kita menggunakan sifat-sifat yang tadi. Kita sederhanakan 6 dan 4 dengan 2, sehingga kita peroleh 2 pangkat 6/4 sama dengan 2 pangkat 3/2. Kita ubah dia kembali ke dalam bentuk akar, kita peroleh 2 pangkat 3/2 sama dengan 2 akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3 sama dengan akar pangkat 2 dari 8. Cara yang ketiga yaitu merasionalkan penyebut dalam radikan. Misalnya kita punya akar pangkat 4 dari 2/3. Nah, kita mau penyebutnya ini dia bukan dalam bentuk akar. Nah, 2/3 kita kalikan dengan pecahan yang penyebut dan pembilangnya sama. Atau saya dapat katakan bahwa 2/3 itu dapat kita nyatakan sebagai 2/3 dikalikan dengan 1. Nah, 1 dapat kita nyatakan sebagai A per A. Dengan A tidak sama dengan 0. 1 dapat kita nyatakan sebagai 3 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Sehingga 2/3 sama dengan 2/3 kali 1 sama dengan 2/3 kali 3 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Tinggal kita lihat bagian pembilang dan penyebutnya. Di bagian penyebut 3 dikalikan 3 pangkat 3 dapat kita tulis sebagai 3 pangkat 4. Nah, kalau kita perhatikan bentuk awal kita akar pangkat 4 dari 2/3 kini telah berubah menjadi akar pangkat 4 dari 2 kali 3 pangkat 3 per 3 pangkat 4. Mengapa kita buat seperti ini? Tujuannya agar kita peroleh di bagian penyebutnya pangkatnya 4. Sehingga kita bisa tulis sebagai akar pangkat 4 dari 2 kali 3 pangkat 3 per akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4. Ingat bahwa kita ingin merasionalkan penyebutnya. Nah, penyebutnya awal bentuknya akar pangkat 4 dari 3, kita menghilangkan akarnya. Maka bagian penyebutnya harus berupa suatu pangkat 4 juga. Sehingga bentuknya menjadi akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 atau sama dengan 3. Sehingga bentuk akar pangkat 4 dari 2/3 ini sama dengan akar pangkat 4 dari 54 per 3. Atau juga dapat kita tulis sebagai 1/3 dikalikan dengan akar pangkat 4 dari 54.
Nah, ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyederhanakan suatu bentuk akar. Nah, ini beberapa catatan penting yang harus diperhatikan ketika menyederhanakan suatu bentuk akar. Yang pertama, semua pangkat sempurna ke n telah dihilangkan dari bentuk akar. Jadi, ketika menyederhanakan satu bentuk akar, untuk akar pangkat n atau akar n, kita harus memastikan bahwa semua pangkat sempurna telah dihilangkan dari bentuk akar. Misalnya yang tadi kita punya akar 32 itu dapat kita nyatakan sebagai 16 kali 2. 16 itu merupakan suatu pangkat sempurna, kuadrat sempurna, sedangkan kita punya ini adalah akar pangkat 2, maka kita dapat tulis dia sebagai akar 16 kali akar 2 sama dengan 4 kali akar 2. Yang kedua, indeks dari bentuk akar sudah sekecil mungkin. Ingat indeks tadi apa? Kita kembali ke definisi tadi, bahwa indeks itu adalah akarnya itu. Sedangkan yang ketiga, tidak tampak adanya pecahan dalam bentuk akar. Jadi ketika diminta untuk menyederhanakan suatu bentuk akar, inilah 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, semua pangkat sempurna ke n telah dihilangkan dari bentuk akar itu. Yang kedua, indeksnya sekecil mungkin. Indeks atau kalau kita bisa tulis itu akar pangkat 3 dari 4, 3-nya itu, indeksnya itu adalah yang bentuk yang terkecil. Dan yang ketiga, tidak ada tampak pecahan dari bentuk akar. Sehingga kalau kita punya akar dari A per B, bentuk akar B itu harus kita rasionalkan pada penyebutnya itu. Nah, dalam konsep bentuk akar ada juga yang dikatakan sebagai bentuk-bentuk akar yang serupa. Bentuk akar yang serupa itu maksudnya adalah ketika bentuk-bentuk akar itu kita sederhanakan, dia mempunyai radikan yang sama. Saya ulang lagi, bentuk-bentuk akar dikatakan serupa jika setelah kita sederhanakan bentuk-bentuk akar tersebut, kita akan memperoleh bentuk akar dengan radikan yang sama. Misalnya di sini kita punya akar 1/2, akar 8, dan akar 32. Terlihat berbeda, namun ketika kita sederhanakan, akar 1/2 dapat dinyatakan sebagai 1/2 akar 2, akar 8 dapat kita tulis sebagai 2 akar 2, dan akar 32 dapat kita tulis sebagai 4 akar 2. Ketiga bentuk akar ini mempunyai radikan yang sama, yaitu akar 2. Sehingga ketiganya kita sebut sebagai bentuk-bentuk akar yang serupa. Atau akar 1/2 serupa dengan akar 8 serupa dengan akar 32. Nah, konsep akar-akar, bentuk-bentuk akar yang serupa ini akan kita gunakan dalam menjumlahkan atau mengurangkan dua bentuk akar atau lebih. Dua bentuk akar atau lebih bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk-bentuk akar tersebut adalah bentuk akar yang serupa. Misalnya, akar 1/2 ditambah akar 8 ditambah akar 32 dapat ditulis sebagai 1/2 akar 2 tambah 2 akar 2 tambah 4 akar 2. Nah, tinggal kita jumlahkan 1/2 ditambah 2 ditambah 4. Itu sama dengan 6 tambah 1/2 akar 2. Nah, yang kita operasikan saja. Nah, itu adalah konsep dari bentuk-bentuk akar yang serupa. Ingat bahwa konsep ini penting untuk kita melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan pada bentuk akar. Nah, pada bentuk akar juga berlaku operasi-operasi seperti operasi penjumlahan, operasi selisih, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Yang pertama, operasi jumlah dan operasi selisih. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa operasi ini dapat dilakukan jika pada dua atau lebih akar-akar yang sejenis atau akar-akar yang serupa. Misalnya,
akar 32 tambah 4 akar 18. Nah, akar 32 dan akar 18 ini adalah dua akar yang sejenis atau dua akar yang serupa, sebab akar 32 dapat kita nyatakan sebagai 4 akar 2, sedangkan akar 18 dapat kita nyatakan sebagai 3 akar 2. Nah, sehingga dapat kita operasikan sebagai berikut. Akar 32 tambah 4 akar 18 sama dengan 4 akar 2 tambah 4 kali 3 akar 2. Atau 4 akar 2 tambah 12 akar 2 sama dengan 16 akar 2. Begitu juga dengan operasi pengurangan, akar pangkat 3 dari 16 dan akar pangkat 3 dari 54 itu adalah dua akar yang sejenis, dua bentuk akar yang sejenis atau dua bentuk akar yang serupa, sehingga bisa dilakukan operasi selisih. Dan kita peroleh 2 kali akar 3 dari 16 kurang akar pangkat 3 dari 54 itu sama dengan 2 kali akar pangkat 3 dari 2 kurang 3 kali akar pangkat 3 dari 2. Kita punya pada kedua suku akar pangkat 3 dari 2, sehingga tinggal kita operasikan saja, kita peroleh hasil akhirnya adalah akar pangkat 3 dari 2. Oke. Nah, untuk operasi kali dan operasi bagi dapat ditentukan hasil kali dan hasil bagi dari 2 atau lebih bentuk akar dapat ditentukan dengan menggunakan hukum distributif dan sifat-sifat pada bentuk akar. Sifat-sifat yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Sebagai contoh ini bisa dilihat 4 kali 3 akar 24 kali 2 kali akar pangkat 3 dan 5. Kalau dikalikan maka kita kalikan 4 dan 2, kita dapatkan 8. Kemudian akar pangkat 3 dari 3 kali akar pangkat 3 dari 5 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 kali 5, sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu 8 kali akar pangkat 3 dari 15. Atau ini akar pangkat 2 dari x atau akar x dikurangi akar y dipangkatkan 2 itu sama dengan akar x kuadrat kurang 2 akar x akar y tambah akar y dipangkatkan 2. Kita operasikan sehingga kita peroleh hasilnya adalah x kurang 2 akar x y tambah y. Begitu juga dengan akar pangkat 3 dari 5 per akar pangkat 3 dari 3. Kita gunakan sifat-sifat bentuk akar, kita peroleh hasilnya yaitu akar pangkat 3 dari 5 per 3. Kita rasionalkan penyebutnya, karena di soalnya kita punya akar pangkat 3, maka untuk merasionalkan penyebutnya kita mengubahnya ke dalam bentuk pangkat 3. Untuk itu 5 per 3 kita kalikan dengan 3 per 2, kita kalikan dengan 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2, sehingga pada penyebutnya kita dapatkan 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, sehingga kita peroleh pada bagian penyebut akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 sama dengan 3, sehingga akar pangkat 3 dari 5 per akar pangkat 3 dari 3 hasilnya adalah 1 per 3 akar pangkat 3 dari 45. Nah, dalam bentuk akar ada yang dikenal dengan bentuk-bentuk sekawan. Misalnya, akar x tambah akar y itu adalah bentuk sekawan dari akar x kurang akar y. 1 tambah akar 2 adalah bentuk sekawan dari 1 kurang akar 2. Akar 3 tambah 2 adalah bentuk sekawan dari akar 3 kurang 2. Ya. Pada bentuk pecahan, yang penyebutnya berupa suatu bentuk akar, perkalian dengan sekawan akan merasionalkan penyebut dari pecahan ini.
Misalnya kita punya 1/2 kurang akar 3. Ini adalah bentuk pecahan dengan penyebutnya adalah berupa bentuk akar. Nah, bagaimana cara kita merasionalkan penyebutnya? Caranya yaitu kita mengalihkan 1/2 kurang akar 3 dengan pecahan yang pembilang dan penyebutnya itu adalah sekawan dari 2 kurang akar 3. Perhatikan bahwa 2 tambah akar 3 per 2 tambah akar 3 itu kan sama dengan 1. Nah, 1/2 kurang akar 3 itu sama dengan 1/2 kurang akar 3 kali 1. 1 dapat kita tulis sebagai 2 tambah akar 3 per 2 tambah akar 3. Perhatikan bagian penyebut, 2 kurang akar 3 dikalikan dengan 2 tambah akar 3. Nah, kita menggunakan bentuk A tambah B dikalikan A kurang B, hasilnya pasti adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, 2 kurang akar 3 dikalikan dengan 2 tambah akar 3, ketika dioperasikan hasilnya adalah 2 kuadrat dikurangi dengan akar 3 dikuadratkan, atau sama dengan 4 kurang 3. Sehingga 1/2 kurang akar 3 itu sama dengan 1/2 kurang akar 3 kali 1 sama dengan 1/2 kurang akar 3 kali 2 tambah akar 3 per 2 tambah akar 3. Kita rasionalkan penyebutnya, kita peroleh 2 tambah akar 3 per 4 kurang 3. 4 kurang 3 sama dengan 1, sehingga 1/2 kurang akar 3 sama dengan 2 tambah akar 3. Dengan cara yang sama juga untuk contoh yang kedua ini yang disediakan dalam tampilan ini. 2 per akar X tambah 3 dikurangi 1. Perhatikan penyebutnya, bentuk sekawan dari akar X tambah 3 kurang 1 adalah akar X tambah 3 tambah 1. Sehingga ketika dioperasikan pada bagian penyebut, akar X tambah 3 kurang 1 dikalikan dengan akar X tambah 3 tambah 1, kita peroleh X tambah 3 kurang 1. Kita operasikan secara aljabar, kita peroleh 2 per akar X tambah 3 kurang 1 sama dengan 2 per X tambah 2 kali akar dari X tambah 3. Nah, itu adalah beberapa operasi yang dapat dilakukan pada bentuk akar. Selanjutnya, kita mempelajari ke bagian berikutnya, yaitu tentang polinomial. Polinomial ini jelas bukan istilah yang baru bagi kalian yang sudah berada di jenjang SMP, SMA ke atas, karena istilah ini sudah sangat sering digunakan dalam matematika. Nah, kita awali dengan istilah bentuk aljabar. Perhatikan di tampilan, kita punya 3P pangkat 2 atau 3P kuadrat tambah 2P kurang 1. Nah, bentuk seperti ini disebut sebagai bentuk aljabar. Atau misalnya 3x kuadrat tambah 5, 2x tambah 4, x tambah 1. Bentuk-bentuk seperti itu disebut sebagai bentuk aljabar. Artinya, suatu kalimat matematika yang terdiri dari pasangan angka dan huruf-huruf. Nah, huruf-huruf itu yang kita sebut sebagai variabel ya. Variabel artinya dia mewakili suatu nilai tertentu yang kita belum tahu berapa. Kemudian angka yang berpasangan dengan variabel itu kita sebut sebagai koefisien. Misalnya pada bentuk 3P pangkat 2 tambah 2P kurang 1, P adalah variabel, 3 adalah koefisien. Di sini variabelnya cuma 1, yaitu P. Dan 1
adalah konstanta. Beda dengan bentuk 3P kuadrat Q tambah 2PQ. Nah, pada bentuk ini kita punya dua variabel, yaitu P dan Q. Nah, selain koefisien variabel konstanta, ada juga istilah suku. Nah, kalau pada bentuk 3P kuadrat tambah 2P kurang 1, ini merupakan suatu bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Suku pertama yaitu 3P kuadrat, suku kedua yaitu 2P, dan suku ketiga yaitu negatif 1. Nah, berkaitan dengan suku ini, ada beberapa istilah lagi dalam aljabar. Yang pertama itu monomial. Monomial itu yaitu bentuk aljabar yang hanya terdiri dari satu suku. Misalnya 3P kuadrat. Nah, berkaitan dengan suku ini, ada lagi istilah derajat. Derajat itu adalah jumlah semua pangkat dari sebuah suku. Misalnya kita punya 3P kuadrat, maka ini adalah suatu monomial berderajat 2. Karena variabel P itu pangkatnya 2. Beda dengan negatif X kuadrat Y pangkat 3. Ini merupakan suatu monomial berderajat 5. Kenapa? Karena X mempunyai pangkat 2, Y pangkatnya 3. Sehingga derajatnya yaitu jumlah setiap pangkat dari variabel-variabelnya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ada lagi yang istilahnya binomial. Binomial, kalau monomial itu suatu bentuk aljabar yang hanya terdiri dari satu suku. Kalau binomial, dia terdiri dari 2 suku. Misalnya 3P kuadrat tambah 2P, atau X tambah Y, atau 2X tambah 3. Dia adalah bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku. Nah, pada binomial ini derajatnya adalah derajat terbesar dari setiap suku. Misalnya pada 3P kuadrat tambah 2P, 3P kuadrat dia berderajat 2, 2P berderajat 1. Maka binomial 3P kuadrat tambah 2P ini merupakan suatu binomial yang berderajat 2. Kita ambil derajat tertinggi dari masing-masing suku. Atau kita punya negatif 2X pangkat 2Y pangkat 3 kurang X pangkat 2Y pangkat 2. Nah, di suku pertama kita punya negatif 2X pangkat 2Y pangkat 3. Itu berderajat 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. Sedangkan suku kedua negatif X kuadrat Y kuadrat, dia berderajat 4. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, di sini derajat tertingginya adalah 5 di suku pertama. Maka binomial negatif 2X kuadrat Y pangkat 3 kurang X kuadrat Y kuadrat ini merupakan suatu binomial berderajat 5. Kita ambil derajat terbesar dari suku-suku yang ada. Nah, kalau binomial itu 2, kalau untuk 3 suku istilahnya trinomial. Dengan cara seperti pada binomial, derajat dari suatu trinomial adalah derajat terbesar atau derajat tertinggi dari antara derajat suku-suku dari bentuk aljabar tersebut atau dari trinomial tersebut. Nah, misalnya di sini kita punya 3P pangkat 3 tambah 2PQ tambah 1. Suku pertama berderajat 3, suku kedua berderajat 2. Maka kita punya trinomial ini, dia merupakan suatu trinomial berderajat 3. Kita ambil derajat tertingginya. Nah, bentuk umum dari suatu binomial, trinomial, dan seterusnya itu kita sebut sebagai polinomial atau suatu bentuk suku banyak. Suatu polinomial dengan satu variabel X dapat dinyatakan sebagai A0 X pangkat N tambah A1 X pangkat N kurang 1 tambah dan seterusnya tambah AN kurang 1X tambah AN, dengan N adalah bilangan bulat tidak negatif, A0, A1, A2 dan seterusnya sampai AN itu merupakan bilangan-bilangan real. Nah, ini adalah suatu bentuk umum dari suatu polinomial. Nah, sama seperti pada binomial, trinomial dan seterusnya,
derajat suatu polinomial itu adalah derajat tertinggi dari antara derajat suku-sukunya. Nah, pada polinomial juga berlaku operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, penjumlahan pada polinomial dilakukan dengan cara menggabungkan suku-suku yang sejenis dan menjumlahkan koefisien-koefisiennya. Misalnya yang sudah biasa kita lakukan dari SD, SMP, SMA, 7x kuadrat tambah 8x kurang 2 tambah 2x kuadrat tambah 5x tambah 4 sebagai contoh. Jika kita jumlahkan seperti pada contoh soal ini, kita kelompokkan pada suku-suku yang sejenis atau serupa, yaitu x pangkat 2 dan x pangkat 2, x dengan x. Kita kelompokkan, kemudian kita jumlahkan koefisien-koefisiennya, yaitu 7 tambah 2x pangkat 2 tambah 8 tambah 5x tambah negatif 2 tambah 4. Begitu juga pada operasi pengurangan, kita kelompokkan yang variabelnya x pangkat 2 dengan variabelnya x pangkat 2, kemudian yang variabel x dengan variabel x, konstanta dengan konstanta, kemudian kita operasikan. Nah, untuk perkalian suatu polinomial dapat dilakukan dengan menggunakan sifat distributif, sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat-sifat eksponen atau bentuk pangkat tadi. Ini adalah contoh dari perkalian dua polinomial, 4x kuadrat tambah x pangkat 3y dikalikan dengan 4x kuadrat y pangkat 3 tambah x pangkat 3. Cara mengalihkan yang mudah dan membantu kita agar tidak kesulitan, yaitu kita mengambil setiap suku dari faktor pertama atau setiap suku dari bentuk pertama 4x kuadrat tambah x pangkat 3y, kemudian kita kalikan dengan seluruh bentuk aljabar pada faktor kedua. Misalnya di sini pada faktor pertama kita punya 4x kuadrat tambah x pangkat 3y. Kita ambil dulu 4x kuadrat, kita kalikan dengan seluruhnya, dikalikan dengan 4x kuadrat y pangkat 3 tambah x pangkat 3. Kemudian kita ambil lagi x pangkat 3y, lalu kita kalikan lagi dengan seluruhnya, yaitu x pangkat 3y dikalikan dengan 4x kuadrat y pangkat 3 tambah x pangkat 3. Nah, ini cara perkalian seperti ini memudahkan kita sehingga kita tidak kebingungan. Misalnya bentuk-bentuk polinomial tersebut sangat panjang, misalnya dia x pangkat 5 tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah 1 dikalikan dengan x pangkat 1 tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 3 misalnya. Supaya memudahkan kita dalam perkalian, maka kita mengambil per suku dari faktor pertama dikalikan dengan seluruh bagian pada faktor kedua, kemudian kita ambil suku berikutnya dan seterusnya. Nah, untuk pembagian polinomial ini ada beberapa langkah kunci yang dapat dilakukan dalam melakukan pembagian polinomial. Yang pertama, aturlah suku-suku kedua polinomial dalam pangkat-pangkat yang menurun. Artinya kita atur dari pangkat yang tertinggi sampai terendah. Sebagai contoh, kalau kita punya x pangkat 2 tambah x pangkat 3 tambah 1, maka kita atur dia menjadi x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah 1. Atau kita punya 2y pangkat 5 tambah 3y tambah 1. Atau kita punya 2 tambah 3x tambah 5x kuadrat, maka kita atur dulu dia menjadi 5x kuadrat tambah x tambah 2 misalnya. Kemudian setelah kita mengatur dia dalam bentuk pangkat-pangkat yang menurun, kita membagi suku pertama dari yang dibagi dengan suku pertama dari pembagi. Ingat bahwa yang mana yang bagian yang dibagi dan mana yang merupakan bagian pembagi. Nah, pembagian ini akan menghasilkan suku pertama dari hasil bagi. Kemudian yang ketiga, kalikan suku pertama hasil bagi dengan pembagi dan kurangkan dari yang dibagi.
Langkah ini akan menghasilkan polinomial baru. Ulangi langkah-langkah di atas sampai memperoleh sisa pembagian yang derajatnya lebih rendah dari pembagi atau 0 jika habis dibagi. Penulisan hasilnya yang dibagi per pembagi atau yang dibagi membagi pembaginya itu sama dengan hasil bagi tambah sisa per pembagi. Konkretnya kita bisa lihat pada contoh berikut. Bagikan x pangkat 2 tambah 2x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah x kurang 2 dengan x kuadrat kurang 3x tambah 2. Nah, pertama kita tulis dulu seperti pada pembagian berekor. Kita pastikan bahwa pangkatnya tersusun dari tertinggi sampai terendah, yaitu 2x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah x kurang 2. Kemudian kita melakukan pembagian, kita perhatikan suku pertama dari yang dibagi dan suku pertama dari pembagi. Di sini suku pertama dari yang dibagi yaitu 2x pangkat 4. Sedangkan suku pertama dari pembagi yaitu x pangkat 2. Maka kita ambil di sini kita ambil 2x kuadrat. Tujuannya apa? Agar ketika dikalikan 2x kuadrat dikalikan dengan suku pertama dari pembagi yaitu x kuadrat menghasilkan 2x pangkat 4. Sehingga jika dikurangkan menghasilkan 0. Nah, setelah dikalikan hasilnya seperti berikut, kita peroleh polinomial yang baru 3x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 3x kurang 2. Kita lihat lagi. Pada pembagi suku pertamanya x pangkat 2. X pangkat 2 dikalikan berapa? Yang sama dengan 3x pangkat 3, dan jika dikurangkan hasilnya sama dengan 0. Di sini kita bisa pakai 3x. Maka kita tuliskan di bagian hasil baginya 2x kuadrat tambah 3x. Sehingga ketika dikalikan 3x kali x pangkat 2 kurang 3x tambah 2, hasilnya yaitu 3x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 6x. Kita kurangkan menghasilkan polinomial yang baru lagi yaitu 6x kuadrat kurang 5x kurang 2. Kita ulangi langkah yang sama sampai kita memperoleh polinomial yang terakhir yaitu 13x kurang 14. Nah, jika diperhatikan suku pertama dari pembagi yaitu x pangkat 2, itu dia berderajat 2, sedangkan suku pertama dari polinomial terakhir yang dihasilkan itu yaitu 13x, dia berderajat 1. Karena derajatnya sudah lebih rendah dari pembagi, maka pembagian ini kita hentikan sehingga hasil akhirnya yaitu x pangkat 2 tambah 2x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah x kurang 2 per x kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan kita tuliskan hasil bagi di atas yaitu 2x kuadrat tambah 3x tambah 6 tambah sisa yaitu 13x kurang 14 per pembagi x kuadrat kurang 3x tambah 2. Nah, itu untuk pembagian. Sedangkan untuk pemfaktoran polinomial dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang paling sederhana yaitu pemfaktoran dengan menggunakan sifat distributif. Kita gunakan sifat A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah kali C. Misalnya 3x kuadrat tambah 6x kuadrat Y. Kita lihat di sini antara suku pertama dan suku kedua ada yang sama yaitu 3xy. Maka kita gunakan sifat distributif, kita peroleh 3xy kuadrat tambah 6x kuadrat y sama dengan 3xy kali y tambah 2x. Selanjutnya selisih 2 kuadrat. Ini yang kita sering gunakan selama ini. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikalikan A kurang B. Misalnya x kuadrat kurang 4. Ingat bahwa 4 itu sama dengan 2 kuadrat. Maka
X kuadrat kurang 4 dapat kita tuliskan sebagai X tambah 2 dikalikan X kurang 2. Atau X kuadrat kurang 36. 36 itu dapat kita tuliskan sebagai 6 kuadrat. Maka X kuadrat kurang 36 itu sama dengan X tambah 6 dikalikan X kurang 6. Yang ketiga yaitu trinomial kuadrat sempurna. Kita punya A tambah B kuadrat, itu dapat kita tulis sebagai A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Atau kalau bentuk yang keduanya A kurang B dikuadratkan, itu sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Misalnya X tambah 3 dikuadratkan, ini sama dengan apa? X kuadrat tambah 6X tambah 9. Atau X kurang 3 dikuadratkan sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 9. Atau X kurang 3 dikuadratkan sama dengan X kuadrat kurang 2 kali X kali X kurang 3 dikuadratkan sama dengan X kuadrat tambah 2 kali X kali negatif 3 tambah negatif 3 kuadrat. Ya. Nah, ini beberapa trinomial lainnya yang dapat digunakan. Misalnya ini X kuadrat tambah A tambah B X tambah AB sama dengan X tambah A dikalikan dengan X tambah B. ACX kuadrat tambah AD tambah BC X tambah BD sama dengan AX tambah B kali CX tambah D. Contohnya ini kita punya X kuadrat kurang 5X tambah 6. Bentuk ini dapat kita tuliskan sebagai X kuadrat kurang 2X kurang 3X tambah 6 sama dengan X kurang 2 dikalikan dengan X kurang 3. Ini yang sering digunakan di SMA. Bentuk selanjutnya yaitu jumlah selisih 2 kubik. Pada metode ini kita gunakan sifat A tambah A pangkat 3 tambah B pangkat 3 sama dengan A tambah B dikalikan dengan A kuadrat kurang AB tambah B kuadrat. Yang kedua, A pangkat 3 kurang B pangkat 3 sama dengan A kurang B dikalikan A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Sebagai contoh, 8X pangkat 3 tambah 125Y pangkat 3. Nah, pada bentuk ini kita bisa lihat bahwa 8 itu merupakan bentuk pangkat 3 dari 2 atau 2 pangkat 3 sama dengan 8. 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Sehingga bentuk ini kita bisa tuliskan sebagai 2X pangkat 3 tambah 5Y pangkat 3. Maka kita bisa gunakan sifat di atas. Sifat yang A pangkat 3 tambah B pangkat 3 sama dengan A tambah B dikalikan A kuadrat kurang AB tambah B kuadrat. Tinggal kita operasikan secara aljabar sebagai berikut. Yang kedua juga sama, 27X pangkat 3 Y pangkat 3 kurang 8. Ingat bahwa 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Maka bentuk ini dapat kita tuliskan sebagai 3XY dipangkatkan 3 kurang 2 pangkat 3. Kita tinggal gunakan rumus atau sifat yang kedua. A pangkat 3 kurang B pangkat 3 sama dengan A kurang B dikalikan A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Nah, yang metode berikutnya yaitu pengelompokan suku-suku. Kita melihat yang sama kemudian kita kelompokkan. Misalnya secara umum kita dapat menyatakan sebagai berikut. AC tambah BC tambah AD tambah BD. Kita lihat bahwa bentuk ini dapat kita kelompokkan sebagai C kali A tambah B tambah D kali A tambah B. Ada A tambah B dan A tambah B, maka kita kelompokkan dia menjadi A tambah B kali C tambah D. Nah, ingat jika kita perhatikan kita mengalihkan A tambah B kali C tambah D dapat kita tulis sebagai apa? A kali C tambah D tambah B kali C tambah D. Kalau kita operasikan bentuk ini, kita akan dapatkan kembali bentuk awal yaitu AC tambah BC tambah AD tambah BD. Sebagai contohnya ini bisa dilihat 3AX kurang BX tambah AY kurang 2B dapat dituliskan sebagai berikut.
Sehingga ketika dioperasikan, kita memperoleh 3AX kurang BX kurang 6BX tambah AY kurang 2BY sama dengan 3X tambah Y dikalikan dengan A kurang 2B. Ini bentuk yang lain, faktor-faktor A pangkat N plus minus B pangkat N. Ini beberapa bentuk yang lain yang dapat digunakan untuk membantu kita dalam menyederhanakan atau melakukan operasi pada bentuk aljabar. Ini contohnya bisa diperhatikan, X pangkat 5 tambah 32. Ingat bahwa 32 dapat ditulis sebagai 2 pangkat 5. Sehingga X pangkat 5 tambah 32 dapat dinyatakan sebagai X pangkat 5 tambah 2 pangkat 5. Tinggal kita gunakan sifat yang A pangkat N tambah B pangkat N. Kita akan memperoleh hasil sebagai berikut. Begitu juga dengan X pangkat 5 kurang 32 dapat dinyatakan sebagai X pangkat 5 kurang 2 pangkat 5. Tinggal kita gunakan sifat yang A pangkat N kurang B pangkat N. Sifat berikutnya yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Ini juga yang sering dipelajari dulu ketika di SMP dan di SMA. X pangkat 2 tambah 6X tambah 8. Nah, dapat kita lihat kita punya X pangkat 2 dan kita punya 6X. Kita perhatikan suku pertama, kita perhatikan suku kedua. Nah, bentuk X tambah 3 dipangkatkan 2, perhatikan di ruas kanan, bentuk X tambah 3 dipangkatkan 2, jika kita operasikan akan menghasilkan X pangkat 2 tambah 6X tambah 9. Saya ulang, bentuk di ruas kanan, X tambah 3 dipangkatkan 2 akan menghasilkan X kuadrat tambah 6X tambah 9. Sedangkan di ruas kirinya yang kita punya adalah X kuadrat tambah 6X tambah 8. Supaya ruas kiri dan ruas kanan sama, maka di ruas kanan kita harus kurangi dengan 1. X tambah 3 dipangkatkan 2 sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 9 harus kita kurangkan dengan 1 supaya sama dengan di ruas kiri. Sehingga dapat kita tulis X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan X tambah 3 dipangkatkan 2 kurang 1. Tinggal kita operasikan X tambah 3 dipangkatkan 2 kurang 1 ini bisa dilihat bahwa 1 dapat kita nyatakan sebagai 1 pangkat 2. Sehingga X tambah 3 dipangkatkan 2 kurang 1 dapat ditulis sebagai X tambah 3 dipangkatkan 2 kurang 1 dipangkatkan 2. Nah, dengan menggunakan sifat A pangkat 2 kurang B pangkat 2 sama dengan A tambah B dikalikan dengan A kurang B, maka bentuk X tambah 3 dipangkatkan 2 kurang 1 sama dengan X tambah 3 dipangkatkan 2 kurang 1 pangkat 2 dapat dinyatakan sebagai X tambah 3 tambah 1 dikalikan dengan X tambah 3 kurang 1. Kita gunakan sifat A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. X tambah 3 dikuadratkan kurang 1 kuadrat sama dengan X tambah 3 tambah 1 dikalikan X tambah 3 kurang 1. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya X tambah 4 dikalikan dengan X tambah 2. Nah, cara yang terakhir, metode yang terakhir yang bisa dilakukan yaitu menggunakan kombinasi metode. Kita mengombinasikan sekian metode yang sudah ada untuk menyelesaikan suatu bentuk aljabar atau untuk menyederhanakan suatu bentuk aljabar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi-materi yang lebih menarik lagi. Silakan membaca sumber-sumber tambahan untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang materi yang telah diberikan. Salam.